Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bersyukur Tuhan masih berikan kehidupan pada hari ini. Marilah kita mengambil waktu bersaat teduh merenungkan sebagian firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan pimpinan Tuhan kemarin hingga tadi malam. Sehingga hari ini Tuhan kembali boleh memberikan kami kehidupan dan kami boleh menjalani kehidupan ini sekali lagi seperti yang Tuhan mau. Sebentar ini kami mau merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita hari ini sampai kepada Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayat ke-31 hingga ayatnya ke-44. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada kita. Mari sama-sama kita menyimak firman Tuhan. Lukas 4 ayat 31, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Ayat ke-38, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ayat 42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikian baca firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan serta menghidupi firman Tuhan. Saudara, renungan pada pagi hari ini saya beri tema kuasa Yesus. Nah saudara, pada waktu itu Yesus baru saja tiba di Kapernaum. Kapernaum sendiri adalah kota berkembang dengan tingkat kemakmuran yang cukup tinggi. Karena Kapernaum itu pernah menjadi markas besar pasukan Romawi. Maka itu apapun yang menjadi isu di kota ini akan cepat tersebar kepada para petinggi Roma. Nah, apa Yesus perbuat di sini itu bisa gempar dan bisa cepat diketahui oleh pejabat Romawi. Hal ini juga artinya bisa mempercepat proses pencurigaan dan penangkapan Yesus. Padahal waktunya untuk Yesus ditangkap dan disalibkan belum tiba. Maka itu saudara, beberapa kali kalau saudara baca, Yesus itu menyuruh iblis ini untuk diam. Tidak menyatakan terus-menerus siapa itu Yesus. Karena memang iblis tahu siapa Yesus, saudara. Mengapa Yesus melarangnya? Karena belum waktunya untuk Yesus masuk ke masa-masa penyaliban. Karena Yesus belum selesai memberitakan tentang kerajaan Allah dan konsep Mesias yang sangat berbeda dari yang dipahami oleh orang-orang Yahudi selama ini. Mesias bukanlah seorang raja penakluk, tetapi Mesias itu merupakan seorang hamba yang menderita. Inilah yang Yesus masih harus ajarkan kepada orang yang dia temui atau kepada setiap orang yang mengikuti dia. Nah saudara, di sini kita melihat ada seorang yang kerasukan setan, meski sedang berada di rumah ibadat.
Dan ketika mendengar Yesus sedang mengajar, jadi saudara bisa bayangkan ada orang yang bisa kerasukan setan di dalam rumah ibadat dan ketika mendengar Yesus sedang mengajar. Saudara, saya jadi teringat sebuah joke atau sebuah candaan yang mengatakan bahwa iblis itu nongkrongnya bukan di tempat-tempat maksiat, karena di situ manusia sudah bisa dan sudah mau sendiri untuk melakukan dosa. Jadi iblis itu tidak perlu lagi repot-repot untuk menggoda. Tetapi saudara, iblis itu nongkrongnya di rumah ibadah, karena disitulah dia mau menarik manusia yang mau dekat kepada Tuhan untuk dijauhkan daripada Tuhan. Tapi ini hanya sekedar candaan saudara, tetapi mungkin ada benarnya saudara. Nah, tapi yang menarik saudara adalah iblis ini tidak bisa bertahan lama ketika Yesus hadir di situ. Kita tidak tahu saudara, sudah berapa lama orang yang kerasukan setan ini beribadah di rumah itu sebelum Yesus datang. Tapi karena insiden ini saudara, orang-orang jadi kagum kepada sosok Yesus yang bisa mengusir setan hanya dengan perkataan. Saudara, dalam pelayanan Yesus sendiri ada cukup banyak peristiwa Yesus itu mengusir setan. Dalam pelayanan Yesus banyak dia mengusir setan, dan hal ini membuktikan kepada kita bahwa iblis itu memang eksis di dunia ini dan dia punya tujuan untuk mencobai manusia supaya jatuh ke dalam dosa yang ujungnya itu adalah kepada kebinasaan kekal. Tetapi saudara, iblis itu akan selalu tunduk pada Tuhan. Dan puncak dari kebinasaan iblis nanti adalah ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Saudara, dari kisah ini kita diingatkan juga, bagi kita yang sudah mengenal Yesus, maka iblis pun gentar kepada kita. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan perkataan Tuhan. Nah saudara, bagi kita yang hidup di zaman setelah penyaliban Kristus, kita harus tahu bahwa kuasa dan ancaman roh jahat sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi juga telah beroleh kemenangan secara mutlak. Dia telah dilepaskan dari ikatan kuasa kegelapan, sehingga dia bisa merasakan damai sejahtera, merasakan kelegaan, karena tahu bahwa kita ini diterima, kita diampuni, dan kita tidak dimusuhi oleh Allah. Kemudian saudara, diceritakan juga Yesus itu menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam keras. Mereka meminta supaya Yesus ini menolong mertua Petrus. Kemudian Yesus kembali bertindak hanya dengan kuasa perkataannya. Ia menghardik demam ibu mertua Petrus sehingga demam itu pun hilang. Bahkan saudara, mertua Petrus ini segera bangun dan bisa melayani mereka. Yang menarik bagi saya adalah yang menulis ini adalah Lukas. Dan Lukas itu sendiri adalah seorang tabib atau dokter. Tetapi dia menyaksikan suatu proses penyembuhan di luar daripada ilmu medisnya. Yesus menyembuhkan hanya dengan perkataan, tanpa perlu menyentuh atau memberi obat. Dan Lukas pasti semakin yakin dan kagum dengan pribadi Yesus ini. Nah saudara, diceritakan lagi setelah hari Sabat berakhir, makin banyak orang datang kepada Yesus untuk minta dilayani. Sebagian dari yang dilayani adalah mereka yang dirasuki oleh roh jahat. Dan ketika setan itu keluar diusir oleh Yesus, setan itu pun kembali berteriak bahwa Yesus adalah anak Allah, namun Yesus kembali menyuruh mereka untuk diam. Sekali lagi, saudara, ini menunjukkan kuasa Yesus kepada setiap orang yang menyaksikannya. Bahwa Yesus ini bukan orang biasa. Dia adalah Mesias yang dijanjikan, tetapi dia harus mengajarkan sendiri tentang Mesias yang bukan seperti yang diharapkan oleh orang Yahudi. Yesus adalah Mesias yang harus menderita untuk menyelamatkan mereka dari ancaman maut. Ini saudara tentu sebuah konsep yang tidak mudah untuk dimengerti dan diterima, apalagi oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana seseorang yang punya kuasa begitu luar biasa, bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan penyakit, tetapi mau dan rela menderita bahkan sampai mati, membiarkan dirinya disiksa sampai mati. Kalau dia mati, lantas bagaimana ia bisa menolong dan menyelamatkan orang-orang Yahudi? Nah, disinilah Yesus mengajarkan kebenaran Injil kepada mereka dalam berbagai momen yang tepat, bahwa dia adalah Tuhan, tetapi dia harus turun tangan langsung menjadi korban untuk membayar upah dosa, yaitu maut melalui kematian. Sebagaimana dulu di perjanjian lama ada korban penebusan dosa
yaitu darah domba untuk menggantikan manusia, supaya tidak usah manusia itu yang mati, tetapi hanya dombanya saja yang mati supaya dosanya itu diampuni. Dan praktek ini harus dilakukan berulang-ulang tiap kali mau beribadah kepada Tuhan. Tetapi Yesus adalah korban yang agung. Karena dia adalah Tuhan sekaligus manusia yang tidak berdosa, tetapi dia mati menggantikan manusia berdosa sebagai syarat pengampunan dosa setiap manusia. Yesus bukan membebaskan manusia dari penderitaan sementara di dunia karena penguasa yang akan berlalu, tetapi Yesus itu membebaskan manusia dari penderitaan abadi atau penderitaan kekal dari Allah yang tidak akan pernah berlalu. Sungguh luar biasa, saudara. Nah, saya mengajak kita kembali merenung. Tuhan Yesus tidak diragukan lagi adalah Tuhan yang berkuasa. Tetapi dia seperti orang yang tidak berdaya ketika menjalani proses penyalipan untuk menyelamatkan kita. Namun ketahuilah saudara, bahwa kuasanya tidak pernah berkurang pada saat ia ditangkap, dipukul, diseret, dicambuk, dipaku, atau bahkan digantung. Ia pun mati bukan karena segala penderitaan itu, tetapi karena ia sendiri yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ia rela menderita dan mati supaya murka Allah atas dosa manusia bisa dilampiaskan semuanya kepadanya. Sehingga Tuhan tidak akan mengingat lagi dosa manusia yang sudah percaya kepada Yesus. Karena dosa itu sudah dibereskan oleh Yesus. Tuhan akan mengasihi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan selain itu, setiap mereka yang percaya kepada Yesus, mereka pun dikaruniakan Roh Kudus yang akan selalu menyertai. Apabila kita sungguh-sungguh hidup sesuai firman dan memelihara iman kita, maka saudara, Tuhan bisa menggunakan kita di zaman ini untuk menyatakan kuasanya demi memuliakan namanya. Karena kita bukan Tuhan, saudara, maka kita memohon pertolongan dan kuasa Tuhan itu melalui doa. Ingat Yakobus 5 ayat 16b mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, saya sendiri bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam masa pelayanan pernah diizinkan dan diberi kesempatan untuk berhadapan dengan kuasa jahat. Saya pernah mendoakan orang yang dirasuki oleh setan. Dan hari itu saya menyaksikan bahwa memang di dalam kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ada kuasa yang luar biasa yang kita tidak pernah lihat. Tetapi kuasa itu selalu menyertai kita ketika kita sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Setan itu sesungguhnya takut kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kemudian saudara, cukup banyak juga peristiwa di mana ketika mendoakan rekan atau jemaat yang sakit, baik itu secara langsung berhadapan ataupun dari jauh, akhirnya saudara mendengar kabar bahwa orang tersebut bisa sembuh, ada yang sembuh secara alami dan ada yang sembuh secara ajaib. Nah saudara, dari semua peristiwa ini akhirnya membuat saya makin mengenal Tuhan dan iman ini makin bertumbuh. Namun yang paling penting saudara, nama Tuhan dimuliakan dan tambah banyak pula kisah tentang Tuhan yang bisa kita ceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Karena dari dulu hingga sekarang kuasanya tidak pernah berubah. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.